Ini anaknya ya. Ini anaknya segini. Jadi mungkin teman-teman penasaran ya. Induknya seberapa? Atau apalagi yang seperti Pak Sukri tadi bilang bahwa induknya yang betina untuk ukuran bodinya jauh lebih besar ya daripada induk jantan. Sementara ini anaknya jantan. Jadi sebenarnya kalau seandainya ini betina mungkin lebih besar ini ya, lebih besar ya, daripada ini gitu. Halo guys, jumpa lagi ya dengan kami Mr. Pet Home. Untuk kali ini ya, seperti janji saya kemarin, kita akan mengeksplor ya, yaitu sebuah seekor hewan yang sangat luar biasa ya, yaitu binturong atau bearcat. Jadi untuk kali ini bersama saya sudah ada para owner dari binturong tersebut ya, dari komunitas Musang Lapar Balikpapan atau MLB ya. Halo guys, salam sari. Oke, Mas siapa namanya? Saya Otnai, Pak. Mas Otnai. Kalau Pak Sukri Ranrang. Sukri Ranrang. Oke. Ya. Jadi untuk kali ini ya kita akan memperjelas sih sebenarnya apa sih binturong itu ya. Jadi mungkin Pak Sukri bisa menjelaskan ya sebenarnya binturong itu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam lestari. Binturong itu adalah termasuk dalam jenis musang ya. Jadi musang yang terbesar di keluarga musang itu adalah binturong. Terbesar di dunia ya. Di dunia terbesar adalah binturong. Kalau bahasa luarnya itu namanya artistik binturong. Mereka cuma tahu itu aja. Artistik binturong. Kalau bahasa Inggrisnya itu orang boleh bilang bearcat. Kenapa bearcat? Karena ada perpaduan. Sekilas beruang tapi ada kumisnya kayak kucing. Ya, terus dia karakter supaya anakan beruang. Betul, karakternya itu ya persis sama kucing, ya suka bermain, bercanda. Karena dia hewannya besar ya bercandanya terkadang menyakitkan. Ekstrim ya. Ekstrim. Jadi harus punya nyali juga biar binturong ini. Gitu ya. Sekilas itu malah binturong. Kalau untuk jenis endemiknya ini Pak Sukri ya. Jadi sebenarnya binturong ini berasal dari mana? Oh iya. Gitu. Binturong itu kalau secara luas di Asia ya, di Asia Tengah, Asia Timur, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis endemik ya. Kalau kita bilang hewan asli itu yang ada di Jawa ya namanya binturong Jawa. Di Sumatera namanya binturong Sumatera, bisa disingkat Binjai. Binturong Jawa. Binsum, binturong Sumatera, Binbor, binturong Borneo ya, Kalimantan punya. Dulu di luar tahunnya itu binturong cuma 2 jenis di Indonesia, binturong Jawa dan binturong Sumatera. Nah di sini kami dari teman-teman owner di Kalimantan itu memperkenalkan bahwasanya di Kalimantan itu ada juga binturong yang sekilas dianggap itu sama dengan binturong Sumatera. Ternyata beda ya. Beda dari, memang sekilas tampilan sama, tapi kalau diperhatikan dari dia punya corak warna bulu itu beda dengan punya Sumatera, itu juga dengan pis wajah. Kalau dari Jawa itu jelas-jelas dia warnanya putih ya, jelas putih ke silver ya. Kalau dia ke barat, Jawa ke barat itu binturongnya besar-besar, tapi dia dominan hitamnya muncul. Jadi sebenarnya binturong ini ada di setiap hutan di seluruh Indonesia gitu? Tidak. Cuma 3 pulau aja yang ada. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oh, jadi endemiknya di Indonesia Kalimantan, Jawa, sama Sumatera ya. Terus binturong ini apa termasuk hewan nokturnal seperti musang-musang yang lain atau? Nocturnal juga ya? Dia arboriar, dia di atas. Di ketinggian, jarang dia turun untuk ke bawah, kecuali mungkin kebutuhan mendesak apa mungkin. Oh, di atas pohon. Iya, di atas pohon. Kalau untuk jenis makanannya sendiri ini dia apa termasuk omnivora atau karnivora atau herbivora? Kalau dari taring harusnya karnivora. Tapi kenyataannya dia makan buah-buahan yang manis-manis, sama dengan musang pandan. Berarti dia masuk omnivora. Ya, makan segalanya ya. Iya, bisa buah, bisa daging mungkin. Terus kalau untuk ukuran binturong maksimal yang untuk yang dewasa itu
berapa panjangnya? Kalau untuk kita bicara betina ya, kalau betina itu lebih besar. Nanti kita bisa lihat induknya ini. Oh, iya. Perbandingan antara jantan dengan betina itu ya. kelihatan jauh. Ini jantan ini, jadi termasuk kecil di usia dia. Ini lahir di tanggal 8 April 2022. Itu sekitar 8 bulan ya. 8 bulan. Ya. Jantan ternyata induknya lebih besar daripada Jadi induknya lebih besar. ya, panjangnya itu bisa mencapai betina itu 11 sampai dengan 11 sampai 2 meter, 1,5 meter lah, sampai 1,5 meter. Yang dewasa. Yang dewasa dari ujung hidung ke ujung Ekor. ekor. Oh iya. Ke tundukur ya. Kalau Bisa dia- untuk masalah usia binturong itu maksimal berapa? di penangkaran itu kalau dirawat dengan baik sampai 20 tahun, 22 tahun ada. Kalau di hutan Kalau di hutan ya sekitar kita belum ada pernah mengadakan ya kalau di hutan karena riset. iya riset karena hewan liar ya kan yang bisa kita ketahui itu yang ada di penangkaran karena jelas dia terdata di situ. Kalau untuk reproduksi, jadi apa maksudnya gini? Apa binturong ini termasuk hewan yang monogami? Maksudnya hanya satu pasang, setelah pasangannya itu mati, apakah dia akan tetap setia gitu? Atau dia cari pasangan yang lain? Ya kalau untuk saat yang ada pasangan bisa satu aja dia monogami, tapi biasa pasangannya mati dia bisa dicarikan pasangan lain. Oh, diganti pasangan lain iya. bisa. Bisa. Kalau untuk musim kawin apa ada masa-masanya, mungkin bulan berapa? Oh, tidak ada binturong ini tidak ada musim kawinnya. Kapan dia mau dia kawin ya. Tapi rata-rata kalau untuk reproduksinya dia itu setahun sekali sampai dengan 3 kali ya. Bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali kalau dipenangkan sampai 3 kali kalau usia anaknya itu baru 2 minggu sudah disapi diambil. Oh. Bisa. Tapi kalau dibiarkan aja sesuai dengan ketentuan biasa sampai dengan 6 bulan dia masa 3 bulan dia masa ikut nyusu ibunya, itu berarti setahun itu 2 atau sekali ya untuk dia reproduksinya gitu. Kalau masa kehamilan untuk binturong berapa lama? Nah ini yang unik ya, binturong ini beda dengan hewan-hewan lain. Binturong ini kalau secara kalender itu sama kayak dengan kucing, 90 hari ya. Kucing itu mungkin dogi juga begitu ya. Kalau nggak salah ya, 3 bulan ya. 3 bulan kurang lebih. Ya ini kemarin pas hitungannya. Ya, 3 bulan. Ya ini 90 hari, 3 bulan ini pas hitungannya. Tapi kenyataannya di penangkaran, karena kami kan juga punya link-link di penangkaran itu, binturong ini dia bisa mempercepat atau memperlambat masa melahirkan, kehamilan. Jadi dia bisa lebih daripada 90 hari sampai dengan setahun lebih. Nanti konsekuensinya adalah anaknya besar pada saat lahir. Nah, bisa juga dia tidak lahir, dimatikan dalam perut. Bisa. Itu ada pengaruh apa sebenarnya? Nah, itu jadi gini, binturong ini adalah hewan pertama dia pemalu. Ya pemalu, kedua hewan yang kalau dia akan melahirkan dia harus memastikan dulu bahwasanya dia melahirkan itu dalam posisi aman. Nah, jadi pada waktu induknya mau melahirkan 2 malam itu dia sudah mengecek seluruh sudut-sudut ruangan itu. Semua dicek. Dia juga begitu. Jadi kalau dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dia tidak melahirkan. Dan alhamdulillah dia melahirkan 2 anak pada waktu itu. 2 anak pada waktu itu subuh jam 4 itu ya anak pertama. Ini bobo jam 6:30 dia melahirkan. Selisih 3 jam. Selisih 3 jam. Kalau untuk untuk melahirkannya itu berapa ya? Kebanyakan. Biasa 1 sampai dengan 4 ekor. Bisa sampai 4. Iya, tapi rata-rata 2 ekor, rata-rata 2 ekor. Rata-rata itu. Tapi ada kasus 4 ekor. Kalau untuk predator binturong, nah ini kan hewannya cukup besar. Jadi apakah ada predator untuk dia ini? Kira-kira ada. Predatornya berkepala hitam, adalah kita. Jadi Ya. jadi sebenarnya Predatornya dia ini pemburu ya. pemburu. Jadi ada beberapa alasannya. Pertama diambil kulitnya ya untuk mungkin untuk pakaian untuk apa ya? Hiasannya karena dia kan tebal bulunya. Kedua, saya dengar juga diambil organ-organ tertentu kayak mungkin empedu untuk obat. Untuk minyak, mungkin daging segala macam dan jelas untuk daging untuk dikonsumsi jadi lauk ya. Itu yang pertama dari predator pemburu. Yang kedua adalah apa? Kekuasaan ya, hutan, pembawaan hutan. Ya, pembawaan hutan otomatis tempat untuk dia habitatnya menghilangkan atau berkurang. Nah, itu yang terjadi clash antara binturong dengan
dengan kita dengan orang itu apa? Kadang binturong kedapatan masuk ke perkebunan. Ya kenapa? Mungkin mungkin dulu dia lahir di situ, besar di situ, atau mungkin di tempat yang baru dia kekurangan makanan. Jadi akhirnya dia kembali mencari di mana mungkin yang dianggap tuh ada sumber makanan di situ. Jadi predator dia itu bukan nggak ada ya dari hewan misalnya kayak harimau makan. Nggak ada karena dia posisi Tiboriar, dia di atas. Di atas tuh kan hewan di atas paling orang hutan ya. Jadi di atas memang ya. predatornya dia kita ya. Kita ya. Itu yang itu ya, itu yang kita makhluk yang paling mengerikan. Nah, kalau untuk anaknya ini ya, untuk anaknya ini usia mandiri dia itu berapa? Oh, kalau di alam liar itu 3 bulan, sama mungkin sama hewan lain kayak kucing apa yang 3 bulan ya. Sudah mulai kalau Iya. dia mulai makannya. Umur sebulan sudah belajar makan. Oh, belajar makan Iya. sebulan. Umur sebulan sudah belajar makan karena ini waktu itu umur 1 bulan saya lepas, saya pisahkan induknya, dia sudah belajar makan dia. Sebenarnya kalau di mana di penangkaran itu 2 minggu sudah bisa, tapi tidak boleh kurang dari 2 minggu. Kenapa? Karena baby binturong itu dia masa untuk memenuhi imun anak itu dari ibu dari susunya itu 2 minggu baru terpenuhi. Kalau tidak nanti kedepannya dia akan ada pengaruh penyakit yang istilahnya seperti apa yang kita dengar itu daya tahan tubuh ya, imunnya lemah. Berarti umur sebulan itu sudah aman ya untuk diadopsi. Sudah aman, sudah aman. Nah, Tapi ini masih nyusu juga tetap sampai 3 bulan. untuk status. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang anu ya. Jadi status dia untuk hukum. Nah, ini apendik berapa terus dilindungi. Nah, Iya, ini jelas dilindungi ya. kita Apendik jelas, itu saya kurang-kurangan itu biasa tidak ada apendik. Tapi yang benar-benar ya apendik 1 2 3. Kalau tidak salah itu apendik ada apendik itu yang tidak boleh betul-betul ditangkar, tidak boleh kayak harimau ya. Terus orangutan itu tidak boleh ditangkar. Mungkin juga penangkar tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga apendik yang boleh ditangkarkan dan boleh di pasadop, contoh binturong. Nah, saya kurang tahu ini masuk apendik 2 atau apendik 2 ya. Iya. Itu dia masuk ke situ. Jadi sebenarnya khalayak umum bisa enggak untuk memiliki binturong ini? Bisa, tapi dengan catatan beli di penangkaran yang mempunyai sertifikat. Jadi nanti pembelinya dikasih Sertifikat ya, tanda ya. bukti lahir kan beserta mortgagingnya segala macam dari mana penangkarannya, biasa begitu. Kalau di Indonesia kan yang terkenal ada 2 ya untuk penangkaran itu. Yang paling terkenal adalah binturong Indonesia yang terkenal. Justru berkembangnya hewan tersebut itu di penangkaran. Ya kita juga bersyukur, berterima kasih kepada para owner penghobi binturong yang mau melestarikan hewan tersebut dengan membuat suatu penangkaran. Dan ternyata di penangkaran itulah mereka bisa berkembang biak tanpa diburu, tanpa kehilangan sumber makan, tanpa kehilangan tempat tinggal. Ya itu kami terima kasih sekali. Jadi kami ini murni adalah penghobi hewan yang kebetulan juga apendik, ini hewannya hewan apendik. Oke Pak Sukri, mungkin lebih baik kalau coba kita keluarkan yang babynya ini babynya ya nih. Ini sudah sudah enggak baby lagi ya. Usia 8 bulan. Jadi ini masih anaknya ya. Jadi masih kita lihat kalau anaknya aja sebesar ini bagaimana nanti. Jadi ini anaknya. Kalau anaknya aja segede ini, mau induknya seberapa gitu. Coba Pak Sukri digendong Pak Sukri. Kalau mau dicek adunya scan juga boleh. Kalau mau dicek. Oh, anunya ya. Oh iya. Anak chip ya. Oh ya. Situ, Mas. Oh ya teman-teman. Jadi sebenarnya binturong ini memiliki chip. Jadi dia untuk silsilahnya sudah ada semua datanya. Jadi dia tuh ada sertifikatnya, ada namanya apa ya? Kartu keluarga ya. Ya, stupnya. Dari kakek, bapak. Semua kemudian ada terdata. generasi kedua F2 ini. Maka itu berani kita tampilkan karena posisinya posisi F2. Iya, F2. Jadi F2 F1 ini masih adalah dalam kandang. Mau dikeluarkan? Coba digendong Pak Sukri. Jadi biar jadi
Nah, ini anaknya ya. Ini anaknya segini. Jadi mungkin teman-teman penasaran ya. Induknya seberapa? Atau apalagi yang seperti Pak Sukri tadi bilang bahwa induknya yang betina untuk ukuran bodinya jauh lebih besar ya daripada induk jantan. Sementara ini anaknya jantan. Jadi sebenarnya kalau seandainya ini betina mungkin lebih besar ini ya, lebih besar ya. daripada ini Lebih gitu. besar pada ini. Nah, mungkin dia mau ngasih tahu induknya. Bisa masuk ya. Ini kan hewan berkaki 5 karena Ekornya ya? Iya, Nah. ekornya hidup. Jadi ekornya juga berfungsi. Kalau di hutan juga ekornya berfungsi untuk berpegangan ya. Untuk berpegangan. Berpegangan di ranting-ranting Gantung, jadi pohon. bergantung Ya. dia bisa. Badannya di bawah, ekornya di dalam ranting. Dia bisa berpegangan. Oh. Jadi Dia mau dia masuk. bisa berpegangan. Ya kalau dilepas pertama datangi induknya. Datang induknya. Oke, terus gimana? Kita Mau lihat induknya? jadi mungkin teman-teman penasaran ya dengan induknya si Bobo ya. Oh Iya, ya, ini kita Bobo tadi namanya. lupa perkenalkan namanya. Sebenarnya ini namanya Bobo ya, Bobo. Jadi kalau induk jantan. betinanya namanya mamanya Sinyo, Sinyo ya, induk betina. Sinyo, Bon, induk jantan. baru bapaknya Bon ya. Jadi mungkin teman-teman pingin lihat ya orang tuanya Bobo itu sebesar apa. Mungkin kita bersama Pak Sukri itu enggak usah. Sekali lagi. Ini induk jantan. Induk jantan. Nah, yang betinanya mana? Nih nomor scannernya. Nah, sama ya untuk ini induk jantannya yang tadi dibilang ukurannya lebih Nah, kecil ini ya. dia ngumpet di bawah ini. Nih, berdiri dia. Nih. Ada bunyi ya. Jadi semua dipasang chip ya, Iya. semua dipasang chip. Jadi semua terdata untuk silsilahnya, untuk anunya harus. Keluar ya. Ini posisi meringku ya. Panjangnya 1,5 meter ini. Oh ya, untuk anu aja mungkin untuk next time ya kita Bisa kita kasih keluar. ya gue. Kita kasih keluar nanti. Oke Pak Sukri. Jadi mungkin untuk teman-teman kalau mau lihat nanti dibawa keluar next time ya, kita akan jadwalkan lagi untuk membuat konten lagi kita ya. Jadi kita hanya nanti kita keluarkan di sekitar sini ya. Iya. Oh iya ya. Jadi F0, F1. jadi kalau Bobo ini Boleh. bisa kita ajak ke lapangan Merdeka, kita bawa gate, kita bawa jalan-jalan ke tempat umum boleh, karena dia adalah Status F2, statusnya F2. Sementara si Sinyo sama Bon F1 masih. terus F0-nya mana? F0-nya ada di penangkaran. Oh ya, jadi F0-nya itu ada di Penangkaran. Jadi yang F1-nya itu tadi si Sinyo. Nah, ini F2. Jadi sebenarnya F2 ini yang memang sudah diperbolehkan untuk diperjualbelikan, tapi dengan syarat itu tadi ya, tetap harus ada chip ya. Harus ada chip. Sama ada sertifikat, ada kartu keluarganya lah. Karena chip itu kita daftarkan nanti ke BKSDA. Jadi dengan adanya chip dan sertifikat itu, maka para adopter nanti bisa ada payung hukum. Iya. Wah, ada payung hukum untuk bisa memiliki atau untuk mengadop hewan yang cukup luar biasa ini. Ya, untuk kali ini mungkin sampai di sini ya. Jadi tunggu aja, nanti akan kita bawa keluar ya si Sinyo sama Bon ya. Bon iya. Ya, si Sinyo sama Bon ya, orang tuanya Bubu ini kita akan tampilkan di luar. Ini lagi Pak, apakah orang yang memiliki bunturong harus ini wajib untuk gabung di komunitas musang? Tidak mesti sih. Tidak mesti, kan gini, tujuan kita di komunitas itu kan pertama adalah bisa sharing ya, tukar informasi mengenai perawatan hewan itu sendiri, baik jenis musang apapun. Kedua juga kita untuk bisa lebih terorganisasi, perkumpulan segala macam. Jadi banyak pengalaman kita bisa ambil dengan mengikuti di komunitas. Ya salah satunya mungkin juga kekeluargaan dari komunitas itu sendiri. Jadi kita itu dipersatukan oleh
oleh hewan, oleh hobi. oleh hobi. Ya. Tapi kita punya apa namanya moto ya, satu musang 1000 saudara. saudara. Ya. Dengan satu musang aja 1000 saudara, bandingkan kalau musangnya ada 2 atau 3 tinggal dikalikan. Oke Pak Sukri, terima kasih ya atas waktunya buat juga teman-teman MLB tadi. Terima kasih. Dan ini juga terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah menonton video ini hingga akhir ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.